Selamat pagi Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update pagi Tribunnews edisi Jumat 14 April 2023. Bersama saya Rizka Fairina, inilah live update pagi selengkapnya. Dua motor polisi yang berada di depan minimarket di Jalan Landak Baru dibakar orang tak dikenal pada Jumat 14 April 2023 dini hari. Akibat kejadian ini, kondisi dua motor tersebut hangus dan satu diantaranya masih terlihat jelas plat kendaraan. Dilansir dari tribuntimur.com, motor yang dibakar tersebut merupakan motor berplat dinas kepolisian. Sebelum peristiwa ini, 3 pos polisi berbeda termasuk mobil tahanan Polres Petamburan di Makassar juga diserang dan dirusak oleh orang tak dikenal. Tepatnya pada Jumat 14 April 2023, sekira pukul 1:21 WITA. Adapun 3 pos polisi yang dirusak adalah pos polisi lalu lintas di pertigaan Jalan Alauddin, Jalan AP Petarani, Kecamatan Rapocini, Selatan, Kota Makassar. Lalu pos kedua yang dirusak dan terkena lemparan batu adalah pos polisi lalu lintas di kawasan flyover perempatan Jalan Urip Sumiharjo dan Jalan AP Petarani. Pos polisi kedua ini hanya berjarak sekitar 3,8 km sebelah utara pos lantas pertama. Sedangkan pos polisi ketiga yang diserang adalah Mapolresta Pelabuhan, termasuk 1 unit mobil tahanan. Kaca depan markas polisi khusus di gerbang utara pelabuhan ini dilempari batu. Sementara itu, terkait insiden yang terjadi di malam ke-23 Ramadan 1444 Hijriah ini, pihak Polrestabes belum memberikan konfirmasi resmi. Sejauh ini juga dilaporkan tidak ada korban jiwa. Dalam rekaman video yang beredar, saat insiden terjadi, suasana mencekam terlihat di dalam markas polisi yang berlokasi di Jalan Ujung Pandang. Beberapa polisi berlarian sembari teriak matikan lampu. Pada video lain, sejumlah personil Polres Pelabuhan Makassar menembakkan gas air mata di pertigaan Jalan Ujung Pandang, Jalan Patimura. Diduga mereka menembaki kawanan OTK yang melakukan penyerangan. Sebagai informasi, insiden ini terjadi kurang dari sepekan setelah serah terima jabatan Kapolrestabes Makassar. Ketegangan terjadi di Makassar pada Jumat 14 April 2023 dini hari. Sebab sebanyak 3 pos polisi, 2 unit mobil, dan 2 unit motor patroli polisi dirusak dan dibakar kelompok orang tak dikenal. Kronologi insiden ini terlihat dari CCTV di area kejadian serta keterangan saksi. Dilansir dari tribuntimur.com, motor patroli dibakar di Jalan Landak Baru, Kecamatan Rapocini, Selatan Makassar. 2 unit motor patroli itu dibakar di depan kedai minimarket sekitar 1,7 km sebelah barat pos polisi lantas di Jalan Sultan Alauddin. Hingga kini belum ada keterangan resmi terkait insiden di malam ke-23 Ramadan tersebut. Namun diketahui kejadian di 4 lokasi berbeda ini terjadi hanya berselang kurang dari 45 menit. Sementara menurut saksi mata dan dari video CCTV, sebelum insiden terlihat sekitar 10 pemuda mengendari motor trail berada di depan gerbang kampus UNM Gunung Sari, Makassar. Insiden ini pecah berselang sehari setelah penangkapan jaringan teroris oleh aparat polisi di Lampung dan Kendari, Sulawesi Tenggara. Sebelumnya, 3 pos polisi berbeda, termasuk mobil tahanan Polres Pelabuhan di Makassar, Jumat 14 April 2023 pukul 1:21 WITA, diserang dan dirusak orang tak dikenal. Berdasarkan informasi, 3 pos polisi yang dirusak adalah pos polisi lalu lintas di pertigaan Jalan Alauddin, Jalan AP Petarani, Kecamatan Rapocini Selatan, Kota Makassar. Lalu pos kedua yang dirusak dan terkena lemparan batu adalah pos polisi lalu lintas di kawasan flyover perempatan Jalan Urip Sumiharjo dan Jalan AP Petarani, atau hanya berjarak sekitar 3,8 km sebelah utara dari pos lantas pertama. Sedangkan pos polisi ketiga yang diserang adalah Mapolresta Pelabuhan, termasuk 1 unit mobil tahanan. Sebagai informasi, kejadian ini berawal saat polisi sedang berpatroli dan memastikan keadaan wilayah kerjanya. Di pos flyover telah terjadi kesalahpahaman antara personel Semapta, Polrestabes, dan oknum.
Kesalahpahaman itu terjadi antara polisi yang sedang bertugas atau berpatroli dengan oknum berpakaian preman. Insiden berawal saat oknum tersebut geber-geber motornya. Oknum tersebut kemudian berteriak memanggil tim patroli yang sedang berjaga di depan pos lantas 704 flyover. Saat kejadian, anggota Parmor tidak mengetahui jika sosok pria yang memanggilnya adalah anggota dari Pinrang. Saat diamankan oleh anggota Samapta, oknum tersebut melawan. Kemudian terjadilah tarik-menarik antara anggota patroli dan oknum tersebut. Setelah diamankan oleh polisi, oknum diduga mabuk akibat pengaruh alkohol. Dan saat itu baru mengaku jika dirinya adalah anggota. Baru beberapa hari, Kombes Pol Muhammad Ngajib menjabat sebagai Kapolrestabes Makassar, 3 pos polisi lalu lintas sudah diserang. Muhammad Ngajib resmi menjabat sebagai Kapolrestabes Makassar menggantikan Budi setelah Sertija pada Jumat 31 Maret 2023. Sebelum menjabat sebagai Kapolrestabes Makassar, rupanya Muhammad Ngajib sudah pernah bertugas di Makassar. Dilansir dari tribuntimur.com, perwira polisi angkatan 1995 tersebut kini menggantikan rekan seangkatannya di Akpol 1995 Budi Haryanto setelah 24 tahun. Pria kelahiran Purbalingga, Jawa Tengah 7 Desember 1971 itu memulai karirnya di kota Makassar, tepatnya pada tahun 1996 silam. Muhammad Ngajib menyelesaikan pendidikan di Akademi Kepolisian pada tahun 1995. Muhammad Ngajib muda yang berpangkat Ibda dipercaya menjabat Pamapta Polwil Tabes Ujung Pandang pada tahun 1996 hingga tahun 1997. Kemudian Muhammad Ngajib muda ditugaskan sebagai Kanit Res Intel Polsekta Panakukang pada tahun 1997 hingga 1998. Selanjutnya Muhammad Ngajib muda menjadi Kanit VC Serse Polwil Tabes Ujung Pandang tahun 1998 hingga 1999. Setelah itu Kombes Pol Muhammad Ngajib pun kembali ke Akpol sebagai Dantontar 3/1/1999 hingga tahun 2000. Setelahnya, ia pun berkarir di sejumlah daerah di Pulau Jawa hingga Sumatera. Terakhir, Kombes Pol Muhammad Ngajib menjabat sebagai Kapolrestabes Palembang tahun 2022 hingga 2023. Kurang lebih 24 tahun meninggalkan kota Makassar, pria kelahiran Purbalingga, Jawa Tengah 7 Desember 1971 ini kembali ke kota Daeng. Diketahui karir Kombes Ngajib sudah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Namun sayangnya, belum genap sebulan menjabat sebagai Kapolrestabes Makassar, ia sudah dihadapkan dengan penyerangan terhadap 3 pos polisi lalu lintas. Serangan oleh kelompok orang tak dikenal itu terjadi pada Jumat 14 April 2023 sekira pukul 1:21 WITA. Diketahui sebelumnya ada 3 pos polisi yang dirusak. Di antaranya pos polisi lalu lintas di pertigaan Jalan Alauddin, Jalan AP Petarani, Kecamatan Rapocini Selatan, Kota Makassar. Lalu pos kedua yang dirusak dan terkena lemparan batu adalah pos polisi lalu lintas di kawasan flyover perempatan Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan AP Petarani. Pos polisi kedua ini hanya berjarak sekitar 3,8 km sebelah utara pos lantas pertama. Sedangkan pos polisi ketiga yang diserang adalah Mapolresta Pelabuhan termasuk 1 unit mobil tahanan. Kaca bagian depan markas polisi khusus di gerbang utara pelabuhan ini pun dilempari batu. Seperti yang diberitakan sebelumnya Tribuners, dini hari tadi ketegangan terjadi di 4 lokasi berbeda di Makassar.
3 pos polisi lalu lintas dan 2 unit mobil polisi diserang dan dirusak oleh orang tak dikenal. Selain itu, 2 unit motor patroli polisi dirusak dan dibakar di Jalan Landak Baru, Kecamatan Rapocini Selatan, Makassar pada Jumat 14 April 2023 dini hari. Dilansir dari tribuntimur.com, 2 unit motor patroli itu dibakar di depan kedai minimarket sekitar 1,7 km sebelah barat pos polisi lantas di Jalan Sultan Alauddin. Belum ada keterangan resmi polisi dalam insiden malam ke-23 Ramadan 1444 Hijriah tersebut. Kejadian di 4 lokasi berbeda ini terjadi hanya berselang kurang lebih dari 45 menit. Polisi dari 3 polsekta terdekat dikerahkan untuk mencari pelaku. Saksi mata dan dari video CCTV, sebelum insiden terekam sekira 10 pemuda mengendarai motor trail berada di depan gerbang kampus UNM Gunung Sari, Makassar. Insiden ini pecah berselang sehari setelah penangkapan jaringan teroris oleh aparat polisi di Lampung dan Kendari, Sulawesi Tenggara. Sebelumnya, 3 pos polisi berbeda termasuk mobil tahanan Polres Pelabuhan di Makassar, Jumat 14 April 2023 pukul 1:21 WITA, diserang dan dirusak orang tak dikenal. Informasi Himpunan Tribun, 3 pos polisi yang dirusak adalah pos polisi lalu lintas di pertigaan Jalan Alauddin, Jalan AP Petarani, Kecamatan Rapocini Selatan, Kota Makassar. Pos kedua yang dirusak dan terkena lemparan batu adalah pos polisi lalu lintas di kawasan flyover perempatan Jalan Urip Sumiharjo dan Jalan AP Petarani. Pos polisi kedua ini hanya berjarak sekitar 3,8 km sebelah utara pos lantas pertama. Sedangkan pos polisi ketiga yang diserang adalah Mapolresta Pelabuhan termasuk 1 unit mobil tahanan. Kaca depan markas polisi khusus di gerbang utara pelabuhan ini dilempari batu. Kaca mobil tahanan dan mobil patroli pecah dilempar batu. Pihak Polrestabes hingga kini belum memberikan konfirmasi resmi atas insiden di malam ke-23 Ramadan tersebut. Sejauh ini juga dilaporkan tak ada korban jiwa. Insiden ini hanya terjadi kurang sepekan setelah serah terima jabatan Kapolrestabes Makassar awal pekan ini. Setelah terlibat baku tembak di Lampung, Densus 88 anti teror Polri berhasil mengamankan 4 terduga teroris. Sementara 2 lainnya meninggal dunia saat baku tembak. Menurut Kepala Bagian Bantuan Operasi atau Kabag Banops, Densus 88 anti teror Kombes Aswin Siregar, Densus 88 juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Dilansir dari tribunlampung.co.id, Densus 88 anti-teror Polri menangkap 6 terduga teroris di Lampung. Terduga teroris ditangkap di sejumlah lokasi, yakni di Mesuji, Lampung Tengah, dan Pringsewu. Penangkapan terduga teroris di kawasan Hutan Register 22 Weiwawa, Kabupaten Pringsewu dan Sendang Baru, Lampung Tengah, pada Rabu 12 April 2023 menyebabkan 2 terduga teroris tewas saat baku tembak. Kombes Aswin juga menjelaskan, terduga teroris yang ditangkap dalam operasi Senyap Densus 88 terafiliasi dengan jaringan teror Jemaah Islamiyah atau JI. Kombes Aswin lantas menjelaskan sejumlah barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian. Seusai baku tembak dan penangkapan teroris, polisi mengamankan barang bukti yang disebutkan cukup banyak, mulai dari senjata tajam sampai senjata rakitan dengan kaliber besar. Sementara itu, Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan menjelaskan soal penangkapan terduga teroris di Lampung. Ia menegaskan terduga teroris yang ditangkap di Lampung tersebut sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO di kepolisian. Diketahui sebelumnya, warga di Pringsewu dan Lampung Tengah dikejutkan dengan aksi Densus 88 anti teror yang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terduga teroris.
Saat baku tembak dalam penangkapan tersebut, terdapat 2 orang terduga teroris yang meninggal dunia, sementara korban luka 1 personil Densus 88. Jenazah terduga teroris lalu diangkat menggunakan mobil ambulans. Sedangkan anggota Densus 88 anti teror yang terluka dirujuk ke RSUD Abdul Muluk, Bandar Lampung pukul 3:45 waktu Indonesia Barat pada Kamis 13 April 2023. Proses rujukan ini pun disertai dengan pengawalan dari pihak kepolisian Polda Lampung. Sebelum dirujuk, anggota Densus 88 anti teror yang terluka itu juga telah dirawat di Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu Lampung selama 2 jam secara intensif. Dengan kondisi cukup baik dan mengalami luka tembak pada bagian pinggul. Sebagai informasi, Densus 88 anti teror menangkap terduga teroris di Dusun 3, Kampung Sendang Baru, Kecamatan Sendang Agung, Lampung Tengah pada Rabu 12 April 2023. Adapun rangkaian penggerbekan dan penangkapan tersebut dimulai dari Rabu dini hari hingga malam hari. Saat penangkapan di Dusun 3, Kampung Sendang Baru, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Densus 88 anti teror berhasil menembak mati 1 terduga teroris. Begitu juga saat penangkapan di Umbul Waikiri, Margorejo, Margosari. 6 teroris yang ditangkap Densus 88 anti teror Polri di Lampung memiliki peran masing-masing, seperti membuat senjata api rakitan hingga menyembunyikan senjata api. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara Densus 88 Kombes Aswin Siregar pada Kamis 13 April 2023. Dilansir dari kompas.com, Densus 88 anti teror Polri menangkap kelompok teroris yang tergabung dalam jaringan Jamaah Islamiyah atau JI di Lampung pada tanggal 11 hingga 12 April 2023. Keenam teroris tersebut yakni NG alias PA alias SA, ZK, PS alias CA, H alias MB, AM, dan KI alias AS. Menurut juru bicara Densus 88 Kombes Aswin, NG dan ZK tewas ditembak karena menyerang polisi saat hendak ditangkap. Akibat kejadian baku tembak itu, 1 anggota polisi bernama Bribda Jo juga mengalami luka tembak di pangkal paha sekitar perut. Anggota Densus 88 tersebut kini sedang dalam perawatan. Sementara dari 6 terduga teroris, Aswin menyebut memiliki tugas atau peran masing-masing. Seperti NG yang merupakan anggota Jamaah Islamiyah yang sudah lama buron dan masuk dalam daftar pencarian orang. Ia tewas ditembak ketika ditangkap karena menyerang petugas. Dalam keterlibatannya, NG berperan sebagai petugas atau pembuat senjata api rakitan. Hal ini diperkuat dengan kepemilikan bunker atau bengkel untuk membuat senjata tersebut. NG juga terafiliasi dengan Taufik Bulaga alias Upik Lawanga yang merupakan ahli pembuat bom dan Zulkarnain selaku dalang dari bom Bali. Selain itu, NG disebut selalu mengumandangkan semangat keinginan untuk aksi teror atau amaliyah kepada anggota polisi. Kemudian ZK, tersangka lain yang tewas akibat baku hantam atau baku tembak dengan Densus 88. ZK sendiri memiliki peran yang mirip dengan NG, yakni memiliki dan menyimpan senjata api jenis M16. Sama dengan NG, ZK ini juga sudah cukup lama menjadi buron. Adapun peran PS alias C adalah sebagai anggota kelompok NG. PS membantu aktivitas dari tersangka NG alias PA. Sementara tersangka H, ia merupakan DPO dari konflik Poso, Sulawesi Tengah yang kemudian bergabung ke kelompok Jamaah Islamiyah. Sedangkan tersangka AM dan KI telah merencanakan amaliyah dengan senjata api. N alias BA ini merupakan anggota JI yang sudah dijadikan DPO sejak tahun 2016 ya. Yang bersangkutan memang selama ini diketahui memiliki menyimpan senjata api kelompok ini Jenderal. Kemudian dalam kegiatannya
N alias BA ini membuat juga bunker, membuat bunker untuk pembuatan senjata rakitan yang tahun 2019-2020 kita ungkap pada saat penangkapan Upi Lawanga. Itu sebenarnya buatan mereka. N alias BA ini. Oh, senjatanya? Bunkernya, Jenderal, atau apa namanya, bengkel perakitan senjata tersebut. Nah, N alias BA adalah tokoh sentral dari beberapa DPO, daftar pencarian orang dari kelompok Jamaah Islamiyah yang disembunyikan atau memfasilitasi pelariannya. Ya, N alias BA ini memang tokoh sentral dalam konteks melindungi dan menyembunyikan tokoh-tokoh tersebut yang berada di Lampung. Dan N alias BA selalu mengumandangkan semangat keinginan untuk aksi teror atau amaliyah, biasanya kita sebut ya, khususnya kepada anggota Polri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribunars. Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ menjadi korban ruda paksa oleh oknum anggota Satgas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS Dinas Sosial atau Dinsos Karawang, Jawa Barat. Mirisnya aksi tak senonoh itu terjadi di ruangan kantor Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat atau IPSM Dinas Sosial Kabupaten Karawang. Beruntung kini pelaku pemerkosaan yang berinisial HR alias Mas Bro 40 tahun telah ditangkap oleh Polres Karawang. Dilansir dari wartakotalive.com, HR ditangkap pada Selasa 28 Maret 2023 lalu. Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadicaksono pun mengungkapkan kronologi pemerkosaan terhadap wanita ODGJ tersebut. Menurut Wirdanto, awalnya korban berinisial HNA 24 tahun, warga asal Bandung ditemukan terlantar di wilayah Desa Gitungkerta, Kecamatan Kelari, Karawang. Saat ditanya warga, jawaban korban melantur dan mengaku sedang mencari suaminya. Untuk penanganan lebih lanjut, warga pun menghubungi petugas dinas sosial dan membawa korban ke kantor Dinsos Karawang pada malam harinya. Ia melanjutkan petugas lapangan menghubungi pelaku untuk menyerahkan korban ditampung di rumah singgah sementara. Pelaku merupakan petugas Satgas PMKS akhirnya datang ke kantor. Saat datang ke kantor, pelaku meminta korban untuk membersihkan diri dan mengganti pakaian. Namun saat memasuki waktu dini hari, saksi petugas damkar yang kantornya bersebelahan mendengar adanya teriakan dari dalam kantor dinas sosial tersebut. Ketika datang, saksi pun mendapat keterangan dari korban bahwa ia disetubuhi oleh pelaku. Akan tetapi saat itu pelaku membantahnya. Hingga akhirnya petugas menghubungi Dinsos Bandung untuk dipulangkan ke Bandung. Saat berada di Dinsos Bandung, korban kembali menyampaikan lagi bahwa ia sempat disetubuhi oleh pelaku. Sampai akhirnya masyarakat pun ramai-ramai melaporkan aksi tidak senonoh yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Dari informasi itu, Polres Karawang berhasil menangkap HR di kediamannya di Karawang Barat pada 12 April 2023. Sementara itu, dari hasil keterangan pelaku, ia mengaku motif atau dorongannya melakukan perbuatan itu karena melihat korban mengenakan daster saat tidur. Pelaku juga mengakui telah memperkosa korban sebanyak 1 kali pada saat malam itu. Saat melancarkan aksinya, pelaku juga sempat membekap mulut korban. Atas kasus ini, polisi menjerat tersangka dengan pasal 285 KUHP Junto 286 KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Kejadiannya tanggal berapa? Hari Selasa tanggal 28 Maret sekitar pukul 02.15 dengan melakukan pemeriksaan psikologi baik kepada korban maupun kepada pelaku yang pelaku melakukan KUHP, yaitu barang siapa yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh, dan juga diduga barang siapa yang melakukan persetubuhan yang bukan istrinya sedang dalam
kondisi pingsan ataupun tidak berdaya. Ini dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, supaya diketahui bahwa berdasarkan keterangan dari tersangka, pelaku sempat membekap mulut korban pada saat melakukan pemerkosaan. Itu kami kategorikan sebagai tindakan kekerasan. Sekian. Setelah terlibat kasus ruda paksa terhadap perempuan ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa, Oknum Satgas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS Dinas Sosial resmi dipecat. PLT Kepala Dinsos Karawang Ridwan Salam menegaskan pihaknya langsung memecat petugas honorer tersebut. Ia juga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian. Dilansir dari wartakotalive.com, Ridwan Salam menjelaskan bahwa pihaknya juga berjanji akan melakukan evaluasi SDM di dinasnya agar kejadian serupa tak terulang kembali. Pelaku sendiri belum 1 tahun bekerja sebagai Satgas PMKS. Menurutnya, sepanjang pelaku bekerja juga memiliki beberapa catatan dalam melakukan penanganan. Salah satunya, ia pernah melihat secara langsung tindakan pelaku yang kurang humanis saat menangani ODGJ laki-laki. Sebagai informasi, pelaku pemerkosaan terhadap seorang perempuan ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa di Kabupaten Karawang akhirnya ditangkap polisi. HNA 24 tahun ODGJ asal Bandung, Jawa Barat menjadi korban ruda paksa pelaku inisial HYD 40 tahun alias Bro, seorang petugas PMKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial Dinas Sosial Karawang. Menurut Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadicaksono, awalnya korban berinisial HNA 24 tahun warga asal Bandung ditemukan terlantar di wilayah Desa Gintung Kerta, Kecamatan Kelari, Karawang. Saat ditanya warga, jawaban korban melantur dan mengaku sedang mencari suaminya. Hingga oleh warga menghubungi petugas dinas sosial dan korban dibawa ke kantor Dinsos Karawang untuk penanganan lebih lanjut. Ia melanjutkan petugas lapangan menghubungi pelaku untuk menyerahkan korban ditampung di rumah singgah sementara. Setiba di kantor, pelaku meminta korban untuk membersihkan diri dan mengganti pakaian. Akan tetapi memasuki waktu dini hari, saksi petugas damkar yang kantornya bersebelahan mendengar adanya teriakan dari dalam kantor dinas sosial tersebut. Ketika datang ditanyai, saksi korban menyampaikan bahwa ia telah disetubuhi oleh pelaku, namun pelaku telah membantahnya. Saat berada di Dinsos Bandung, korban kembali menyampaikan hal yang sama bahwa ia sempat disetubuhi oleh pelaku. Hingga akhirnya ramai aduan masyarakat terkait aksi tidak senonoh yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Atas dasar informasi itu, pelaku berhasil ditangkap di kediamannya di Karawang Barat pada Rabu 12 April 2023. Di media sosial, seorang perempuan cekcok dengan dokter koas di Rumah Sakit Pirngadi, Medan. Aksi tersebut direkam langsung oleh Maya Sylvia, wanita yang berseteru dengan dokter muda tersebut. Terkait kejadian ini, suami Maya, Burhanuddin, mengungkapkan kronologi perseteruan tersebut. Dilansir dari wartakotalive.com, Burhanuddin mengatakan bahwa perseteruan di RSUD Pirngadi, Medan dipicu masalah parkir, di mana saat itu ia dan sang istri hendak check up ke RSUD Pirngadi, Medan. Namun terdapat kendala saat ingin parkir kendaraan. Burhanuddin mengaku saat hendak memarkirkan kendaraan, mereka terhalang oleh mobil dokter koas tersebut. Menurutnya, dokter koas itu main nyelonong mengambil tempat parkirnya. Burhanuddin menambahkan bahwa mobil yang diparkirkan dokter koas ini berada di sisi jalan, sehingga membuat kendaraannya tidak bisa bergerak sama sekali. Burhan pun menunggu beberapa menit karena mobilnya terhalang mobil si dokter koas. Akhirnya pihaknya pun membunyikan klakson agar pemilik mobil yang tidak lain dokter koas tersebut memajukan kendaraannya. Tetapi pada saat diklakson, dokter koas itu justru keluar dari mobil dan memukul serta menendang mobil Burhanuddin.
Burhan juga mengaku mobil yang ia bawa diminta untuk mundur. Namun mobil Burhan sudah terjebak dan tidak bisa mundur. Sementara itu, saat mengetahui divideokan, dokter koas tersebut menghampiri istrinya bahkan sampai membuka pintu dan meminta istrinya untuk turun sembari berteriak. Tak hanya itu, Burhan pun mengaku sempat hampir diludahi oleh dokter koas tersebut. Dikatakan Burhan, dokter koas itu juga sempat menarik keluar dari mobil dan menendang sang istri. Karena permasalahan ini, Burhan mengaku telah melaporkan ke Polsek Medan Timur atas tindakan penganiayaan. Viral di media sosial, seorang dokter koas terlihat adu mulut dengan pengunjung di parkiran RSUD Pirngadi Medan. Terkait hal ini, dokter muda yang bernama Vini Vladiniah Puluhalua memberikan klarifikasi. Dilansir dari Tribun Pekanbaru.com, klarifikasi tersebut diurai Vini saat ditanya saat ditanya oleh dosennya Dr. Moh Ramadhani Suroso alias Denny Suroso. Melalui akun media sosialnya, Dr. Denny pun akhirnya mengunggah penjelasan dari Vini yang diakuinya sebagai murid terbaik. Seperti diketahui, viral video Vini marah-marah saat direkam oleh seorang wanita bernama Maya Sylvia. Keributan antara Vini, Maya, dan suaminya itu terjadi pada Senin 10 April 2023 di RSUD Pirngadi, Kota Medan. Dalam narasi yang dibagikan Maya, Dr. Vini lah yang seolah salah. Oleh karena itu, Vini pun menjadi bulan-bulanan khalayak di media sosial. Mengetahui hal itu, Dr. Denny selaku dokter spesialis paru yang membimbing Vini pun angkat bicara. Dr. Denny langsung mewawancari Vini, kini masih menjadi dokter koas. Bertemu Vini di parkiran RSUD Pirngadi, Dr. Denny langsung mencecar muridnya tersebut. Tanpa basa-basi, Vini pun menceritakan kejadian yang sebenarnya, di mana menurut penuturan Vini, ia memberhentikan mobilnya di depan gedung rumah sakit. Namun mobil yang dikendarai suami Maya langsung membunyikan klakson agar Vini memberikan jalan. Segera memajukan mobilnya dan parkir, Vini terkejut karena terus diklakson oleh suami Maya. Kesal mendengar suara klakson bertubi-tubi, Vini pun menghampiri suami Maya dengan niatan baik. Namun Maya justru memarahi Vini dan mengatai dokter muda tersebut sebagai orang gila. Tak puas mendengar cerita Vini, Dr. Denny pun bertanya ke juru parkir RSUD Pirngadi. Ternyata cerita Vini sama persis dengan uraian dari juru parkir, bahwa suami Maya mengklakson Vini berkali-kali, padahal Vini sedang berusaha memarkirkan mobilnya dengan rapi. Memperjelas cerita, juru parkir sampai menyebut suara klakson mobil Maya sampai terdengar di jarak 400 meter. Hal itu menjadi wajar jika Vini kesal dengan suami Maya. Ya guys, ini semalam ada video viral koas. Ini aku mau klarifikasi soal apa kejadian semalam. Jadi kemana bang ceritanya? Dokter itu masuk ke dalam. Ya, dokter itu Jangan sebut namanya ya. Pertama dari pintu sana ya. Pintu masuk utama lah. Nah, pintu masuk utama itu pertama kali mobil dokter muda ya kan. Ya betul. Ya, kemudian diikuti sama mobil bapak itu. Bapak itu ya. Terus habis itu? Pas bapak itu mau masuk ke dalam, dari pintu masuk utama. Kejadian saya nggak tahu dok. Kan itu mobilnya dokter muda ini. Pokoknya dokter muda ini dia parkirnya di sini. Ya. Tapi siap bapak itu mau lewat. Iya. Tapi bapak itu ngapain dia? Dikirim saja sampai 3 kali. Dikerasa sampai 3 kali. Jadi akhirnya siapa ini jadi marah dia. Marah dia. Itu aja masalahnya kan. Iya. Habis itu ribut. Jadi sebenarnya masalahnya sepele guys. Jadi sebenarnya yang salah aku rasa ya bukan dokternya lah. Dia kan mau parkir. Mungkin nggak bisa. Ya sabarlah dulu kan. Diatur dulu parkirnya ya kan. Bapak ini nggak ngeleston dokter mudanya, jadi ya mungkin dia suntuk lah apa ya. Kita ya paham lah ya, jangan sampai ribut masalah sepele ini aja. Cuma itu aja kan? Iya. Pin, cerita dulu Pin.
Gimana semalam? Kejadian kayak mana sih sebenarnya? Ini kan parkir di situ. Ini parkir situ, oke. Di kawasan lagi akhirnya sini pindah paralel di sini. Masih ada space banyak. Space banyak di kamera itu tetap sini lihat ada space banyak untuk jalan sini. Dia masih mau klakson lagi. Oh, jadi pertama Vini di sana, di klakson, terus Vini pindah parkir, di klakson lagi? Kan klakson kayak orang rusuh gitu. Oh, Vini tanya baik-baik. Ya, Ah. gak menemukan jawaban yang pas, masih banyak alasan-alasan dan sombong-sombong. Warga Kebonjeruk, Jakarta Barat digegerkan dengan penemuan mayat janda bernama Naima S. Bamit, 62 tahun, pada Kamis 13 April 2023. Jasad pemilik hotel Asirat Residence tersebut ditemukan di dalam kamar tidur dalam rumahnya di Jalan Asirat RT 6 RW 1 nomor 26A Kebonjeruk. Saat ditemukan oleh keluarga dan kerabatnya, kedua tangan Naima terikat dengan tubuh, sementara mulutnya terlihat dilakban. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Andri Kurniawan. Menurut Andri, saat ditemukan, Naima sudah terbujur kaku tak bernyawa di lokasi penginapan Asirat. Andri pun menjelaskan, pihaknya telah bergerak cepat datang ke tempat kejadian perkara atau TKP untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya, di lokasi kejadian, dua kendaraan mewah milik korban, yakni BMW dan Fortuner, diduga dibawa kabur oleh pelaku. Jenazah korban saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Syahdudi membenarkan tewasnya Naima yang merupakan pemilik Hotel Asirat Residen di kawasan Jalan Asirat. Jasad Naima menurutnya pertama kali ditemukan oleh pihak keluarga yang mendatangi hotel sekaligus kediaman korban karena tidak dapat menghubungi. Ia menambahkan lokasi penemuan jasad Naima sendiri dulunya merupakan indekos, kemudian diubah menjadi sebuah hotel. Namun kini hotel tersebut sudah tidak beroperasi kembali karena masalah perizinan. Dari pantauan di lokasi pada Kamis siang, aparat kepolisian memasang garis polisi di garasi mobil di rumah mewah yang dijadikan tempat penginapan tersebut. Beberapa anggota Polsek Kebonjeruk terlihat berada di lokasi untuk mencari saksi yang melihat kejadian pembunuhan Naima di sana. Amaria Tami, tukang parkir di minimarket Indomaret yang berada di seberang rumah yang dijadikan penginapan itu pun mengaku sempat menjadi sasaran interogasi aparat kepolisian. Ia mengaku tidak melihat secara langsung kasus pembunuhan wanita lanjut usia di dalam hotel Oyo tersebut. Namun menurutnya sebelum Naima ditemukan tewas di dalam rumah yang dijadikan hotel, salah satu pelaku keluar membawa mobil korban. Namun ia tidak mengenal nama pria yang membawa kabur mobil korban di garasi Asirat Residence. Amaria Tami mengaku mengenal wajah pelaku karena setiap hari melihat lelaki tersebut di dalam Asirat Residence. Sebab setahunya pria tersebut adalah pekerja di sana. Ia melihat dua mobil milik korban merek BMW dan Fortuner dibawa oleh dua orang pria yang tidak diketahui namanya. Pria bertopi itu juga tidak mengetahui secara pasti apakah lelaki itu adalah suami siri dari wanita yang tewas di sana atau bukan. Kronologi kita udah tahu ya. Temannya kita sampai juga tuh pagi. Pagi ya? Kejadiannya tuh udah ya siangan lah. Jam berapa tuh? Jam 12. Jam 12 siang? Setengah 12-an. Malam? Siang. Oh, itu mobil apa aja yang dibawa? Mobil dua, BMW sama apa? Fortuner. Fortuner. Dua-duanya itu yang punya rumah. Si korban ini meninggal? Meninggal di kamar. Itu abang lihat mayatnya? Oh, enggak. Tapi belum lihat itu. Orang saya ditegur sama dia, mau mana, mau jalan-jalan? Udah. Oh, pelaku sempat negur abang? Enggak, ditanya sama dia, ledekin. Saya negor. Negor si ceweknya? Apa pelakunya? Pelaku. Kalau cewek udah di mobil aja, udah nggak berani buka kaca spion.
Viral di media sosial, dua orang wanita muda diseret dan ditelanjangi oleh sekelompok warga. Peristiwa yang terjadi di pantai kawasan pesisir selatan Sumatera Barat ini pun kini tengah didalami pihak kepolisian. Kapolres Pesisir Selatan AKBP Novianto Taryono yang mengungkapkan sejumlah fakta mengejutkan terkait kasus tersebut. Dilansir dari wartakotalive.com, dua orang wanita muda yang ditelanjangi dan diceburkan ke laut itu bukanlah pemandu karaoke atau LC Cafe di kawasan pesisir selatan Sumatera Barat. Namun keduanya merupakan pengunjung kafe. Pasalnya saat itu kedua korban datang ke kafe untuk menikmati musik dan bersantai. Mereka pun duduk dan berbincang di depan kafe. Namun secara tiba-tiba sekelompok warga mendatangi kafe. Kedua wanita itu kemudian dipersekusi hingga diseret ke pantai. Di lokasi tersebut, kedua korban mendapat perlakuan tak manusiawi oleh warga dan akhirnya diceburkan ke pantai dalam kondisi tanpa busana. Setelah itu, warga membawa kedua korban untuk ke kafe dan memberikan kain gorden di jendela kafe untuk menutupi badannya. Diberitakan sebelumnya, video persekusi sekelompok orang terhadap dua wanita yang diduga pemandu lagu atau LC di kawasan Pasir Putih Kembang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat viral di media sosial. Kedua wanita itu diarak warga, ditelanjangi dan dicebur ke laut. Tindakan warga itu direkam dan videonya tersebar di media sosial Instagram @matarakyat_sumber. Dalam video tersebut terlihat sejumlah warga mengarak dua perempuan pemandu karaoke di malam hari. Warga kemudian membawa wanita itu ke laut dan kemudian menceburkannya di tepi laut setelah melucuti pakaiannya. Dalam video itu terdengar si wanita telah meminta ampun dan mengaku tidak berbuat apa-apa. Namun rintihan wanita itu tidak dihiraukan warga yang terdiri dari sejumlah pemuda. Kasat Reskrim Polres Pasel AKP Hendra Yose mengatakan telah menerima laporan kasus tersebut. Pihaknya menurut Hendra akan terlebih dahulu meminta keterangan pihak-pihak terkait kasus tersebut. Ia juga meminta masyarakat untuk tidak main hakim sendiri. Benar, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update pagi hari ini. Tetap nantikan informasi terbaru lainnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Rizka Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.